Jadi, di sini saya akan menjelaskan teori perilaku konsumen. Apa sih teori perilaku konsumen itu? Jadi, teori perilaku konsumen teori yang mempelajari bagaimana konsumen memilih, dan menggunakan barang atau jasa serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut. Jadi, teori perilaku konsumen adalah teori yang mempelajari bagaimana konsumen memilih dan menggunakan barang atau jasa serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian teori. Teori adalah kumpulan konsep, prinsip, dan penjelasan yang tersusun secara sistematis untuk memahami sesuatu fenomena teori berfungsi sebagai kerangka berpikir yang membantu menjelaskan hubungan antar variabel. Membuat prediksi serta memberikan dasar untuk menganalisis suatu peristiwa secara lebih terarah dan ilmiah. Saya akan menjelaskan ulang. Jadi, teori kumpulan konsep, prinsip, dan penjelasan yang tersusun secara sistematis untuk memahami sesuatu fenomena. Teori berfungsi sebagai kerangka berpikir yang membantu menjelaskan hubungan antar variabel, membuat prediksi serta memberikan dasar untuk menganalisis suatu peristiwa secara lebih terarah dan ilmiah.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan perilaku. Perilaku adalah segala bentuk tindakan respon atau aktivitas seseorang yang muncul akibat adanya rangsangan dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Perilaku tidak hanya terlihat, dari tindakan nyata tetapi juga termasuk proses mental seperti cara seseorang memutuskan, mempertimbangkan, atau menilai sesuatu sebelum bertindak. Perilaku adalah segala bentuk tindakan, respon, atau aktivitas seseorang yang muncul akibat adanya rangsangan dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Perilaku tidak hanya terlihat dari tindakan nyata, tetapi juga termasuk proses mental, seperti cara seseorang memutuskan, mempertimbangkan, atau menilai sesuatu sebelum bertindak. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsumen. Konsumen adalah individu, kelompok, atau rumah tangga yang menggunakan memilih atau membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Konsumen juga memiliki preferensi.
pendapatan, motivasi, serta latar belakang sosial, budaya yang memengaruhi keputusan mereka. Dalam mengonsumsi suatu produk. Jadi, konsumen adalah individu, kelompok, atau rumah tangga yang menggunakan, memilih, atau membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Konsumen juga memiliki preferensi, pendapatan, motivasi, serta latar belakang sosial budaya yang memengaruhi keputusan mereka dalam mengonsumsi suatu produk. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal adalah pendekatan dalam teori perilaku konsumen yang menyatakan bahwa kepuasan utility dapat diukur secara angka. Kuantitatif. Misalnya 10 util, 20 util, dan seterusnya. Pendekatan kardinal adalah pendekatan dalam teori perilaku konsumen yang menyatakan bahwa kepuasan utility dapat diukur secara angka. Kuantitatif misalnya 10 util, 20 util, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep pertama, yaitu total utility. Total utility adalah total kepuasan keseluruhan yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi sejumlah tertentu barang atau jasa. Jadi, total utility adalah total kepuasan keseluruhan yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi sejumlah tertentu barang atau jasa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep yang kedua, yaitu marginal utility. Apa sih marginal utility? Marginal utility adalah tambahan kepuasan
Sama-sama. Satu unit barang yang dikonsumsi. Jadi, marginal utility adalah tambahan kepuasan yang diperoleh ketika konsumen menambah satu unit barang yang dikonsumsi. Selanjutnya, ada hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2 yang akan disampaikan oleh teman saya di video selanjutnya. Sekarang ke hukum Gosen pertama atau the law of diminishing marginal utility yang berbunyi semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi maka tambahan kepuasan atau marginal utility dalam setiap unit tambahan barang tersebut akan semakin menurun. Artinya, pada awal konsumsi kepuasan meningkat cukup besar, tetapi setiap tambahan barang berikutnya memberi tambahan kepuasan yang semakin kecil. Contoh minum teh manis. Gelas 1 ke MU sama dengan 50 util atau sangat nikmat. Gelas 2 ke MU 30 util, gelas 3 ke MU 15 util, ke gelas 4 ke MU 5 util, gelas 5 ke MU 0 atau bahkan negatif atau tidak enak atau kenyang. Grafiknya menjadi menurun. Nah, sekarang nanti lo cetan sama yang itu. Yang kedua, hukum Gosen kedua atau the law of equimarginal utility yang berbunyi konsumen mencapai kepuasan maksimum bila rasio marginal utility terhadap harga atau MU atau P dari berbagai barang yang dikonsumsi sama. Artinya, konsumen membagi pendapatannya sedemikian rupa agar kepuasan per satuan rupiah yang dikeluarkan untuk setiap produk sama. Contohnya, misal seseorang ingin membeli roti dan susu. Jika barang roti MU ya pokoknya ini tampilnya udah tak buat. Karena MU atau P sama, berarti konsumen berada pada kondisi utility maksimum. Jadi kesimpulannya, konsep pendekatan kardinal, jelasannya, utilitas dapat diukur dengan angka. Hukum Gosen 1, total utility meningkat tetapi marginal utility menurun saat konsumsi ditambah. Hukum Gosen 2, kepuasan maksimum tercapai jika MU atau P sama untuk semua orang. Jadi gitu. Oke, mantap. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan ordinal. Pendekatan ini menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi, menurut teori ini, yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih memberikan penekanan pada preferensi dengan membuat peringkat atau urutan-urutan kombinasi barang yang dikonsumsi.